Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, masih tetap di rumah masing-masing. Kita kembali disapa dari kitab ataupun firman Tuhan di Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 30, di mana perenungan pada malam hari ini memberikan judul menguatkan tatanan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana Engkau menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Dalam kasih kuasa-Mu, Engkau memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini Bapa masuk dalam perenungan serta membaca firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, membimbing kami, sehingga kami pun dapat mengerti dan memahami arti firman-Mu dan dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Inilah kami Bapa dalam ruang gumul juang kami. Di dalam doa ini Bapa kami memohon kuasa kasih-Mu menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menguatkan tatanan keluarga. Imamat ingin menyampaikan kepada kita alangkah indahnya sebuah keluarga hidup dalam keteraturan. Keluarga dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi akan kemuliaan-Nya. Dari keluarga, tiap-tiap anggota keluarga dapat memahami arti tugas dan panggilannya masing-masing. Sebagai seorang ayah yang memiliki tugas untuk memenuhi setiap kebutuhan anggota keluarganya, bukan hanya memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dalam hal material saja, tetapi juga dalam hal kerohanian. Sebagai seorang ayah, mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya melalui pendekatan-pendekatan di mana mereka mengingatkan anak-anaknya untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan juga sebagai seorang ibu yang dimana mereka juga memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga, di mana boleh mengambil bagian menyediakan segala sesuatu, mulai dari memasak, mulai dari mencuci, dan semuanya merupakan bagian di mana ibu menjadi pribadi yang memiliki prioritas ataupun memiliki andil dalam kebutuhan anggota keluarga. Bukan hanya itu saja, tapi seorang ibu pun tampil menjadi pendidik akan pengenalan akan kasih Allah di dalam memberikan perhatian kepada anak dan juga suami. Anak-anak pun demikian. Anak-anak merupakan salah satu hasil ataupun anak-anak merupakan cerminan di mana mereka menerima hasil didikan dari orang tua. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam dunia akademik yang baik yang mereka terima dalam kehidupan sekolah, dan juga mereka memiliki komunikasi yang baik di mana mereka pun boleh menerima itu di dalam kehidupan keluarga, di mana mereka bercermin ataupun berkaca dalam komunikasi yang terbangun antara ibu dan ayah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat merupakan Alkitab ataupun Imamat merupakan surat di mana Tuhan Allah menginginkan keteraturan itu disampaikan sampai ke kehidupan bangsa Israel yang indah dan juga boleh terwujud nyata dalam sikap yang tumbuh berkembang di dalam kehidupan anggota keluarga yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini boleh kita lihat dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di mana begitu banyak terjadi kerancuan ataupun terjadi kehancuran pertumbuhan moral yang begitu bobrok dalam lingkungan di sekitar bangsa Israel, lingkungan yang dimana mereka carut marut
Seorang ayah tidak lagi mampu untuk melindungi anggota keluarganya. Seorang ibu tidak lagi bisa tunduk dalam kehidupan anggota keluarga, di mana dia boleh tunduk dalam aturan-aturan selayaknya seorang ibu. Ataupun anak tidak lagi patuh dalam aturan yang diberikan oleh orang tua. Begitu hancurnya kehidupan moral mereka. Kehidupan moral inilah yang ingin diperbaiki oleh Tuhan Allah. Kehidupan moral yang ingin Tuhan pakai, ya, kehidupan moral yang ingin Tuhan pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah bukanlah seperti yang diinginkan. Di dalam tulisan firman Tuhan ini dikatakan seorang kerabat yang terdekat menyikapi auratnya. Akulah Tuhan, jangan kau sikapi aurat istri ayahmu. Masih bukan hanya sampai di situ saja. Di ayat yang ke-17 dikatakan janganlah kau sikapi aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau anaknya perempuan untuk menyikapkan aurat, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum firman ini boleh kita baca dan kita renungkan. Bukankah begitu banyak terjadi kriminalitas di luar sana, di mana orang tua tidak lagi mampu untuk melindungi anak-anaknya, di mana anak-anak tidak mampu lagi tunduk kepada orang tuanya. Sikap mesum dan segala sesuatunya begitu menghiasi kehidupan di dalam lingkungan sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tiap pribadi yang telah mendengar firman Tuhan, sebagai pribadi yang dimana kita boleh menyerahkan segala ruang kehidupan kita di dalam kasih penyertaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pagari iman percaya kita dalam kasih kuasa Roh Kudus, agar apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita terima dalam berita apapun itu, Tuhan Allah memakai kita untuk mendengar itu semua sebagai bentuk peringatan bahwa kita tidak boleh dan jangan sampai mengikuti hal tersebut. Biarkanlah kuasa Roh Kudus yang dimana Tuhan berikan dalam hati dan pikiran kita mengendalikan kita untuk dapat menghindari sikap-sikap yang tidak terpuji. Pakailah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah ruang kehidupan kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Pakailah ruang kehidupan kita untuk melawan segala sesuatu hal yang negatif, yang membawa kita hancur, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Pakailah kehidupan kita untuk melawan itu semua, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari-hari ataupun saat-saat ini yang boleh kita lihat dan kita hadapi boleh begitu mengerikan, tetapi kasih kuasa Tuhan memampukan kita untuk dapat melewati kengerian tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk membangun moral, spiritualitas dalam kehidupan anak-anak kita, anggota keluarga kita, menjadi tiap pribadi yang memiliki moral dan spiritualitas yang baik, yang memiliki dasar dan landasan kasih akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini apa yang boleh kita dengar, apa yang boleh kita terima, merupakan salah satu bentuk firman Tuhan yang menguatkan tatanan kehidupan keluarga. Tatanan yang satu dengan yang lainnya saling tunduk dalam kasih kuasa Tuhan. Tatanan yang membawa kita dalam keteraturan. Tatanan yang membawa kita untuk terus bersaksi akan kemuliaan Tuhan. Lingkungan di sekitar kita boleh hancur, tetapi iman percaya kita harus tetap kuat dan teguh untuk melawan segala sesuatu yang dapat menghancurkan kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam kehidupan ataupun ibadah rumah tangga yang masih dilakukan di rumah masing-masing, Tuhan memiliki maksud yang begitu indah. Maksud di mana kita boleh bersama-sama duduk. Tuhan berikan waktu di mana kita boleh mengenal satu dengan yang lainnya lebih dekat lagi, antara suami dan istri dan suami, anak-anak dan juga orang tua, dan juga setiap lingkungan di mana anak-anak bertumbuh, orang tua pun dapat mengetahuinya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sikapi situasi dan keadaan saat ini dalam sikap dan pemikiran yang positif,
sikap dan pemikiran yang dibangun dengan baik dalam kasih kuasa Tuhan. Pakailah waktu-waktu yang kita terima saat ini dalam bimbingan dan kuasa kasih Tuhan, agar kita pun Bapak Ibu semakin dikuatkan dalam kasih kuasa Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, menguatkan tatanan keluarga berarti memberikan waktu, memberikan diri untuk dipimpin oleh kuasa kasih Tuhan, memberikan keluarga dalam kasih kuasa Tuhan yang senantiasa menguatkan anggota keluarga dan menjadikan kasih kuasa Tuhan sebagai dasar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam ruang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Tetaplah bersekutu dalam kasih kuasa Tuhan, tetaplah berserah dalam kasih kuasa Tuhan, agar kita pun dapat menghadapi kehidupan yang nantinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, yang nantinya akan kita jalani saat ini dalam rangkaian rasa syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.